Lebih dari 700 anak-anak penari remo menari massal di halaman Balai Kota Surabaya Rabu siang. Hal itu dilakukan dalam rangka upacara Hari Jadi Kota Surabaya. Selain menyuguhkan tari remo, ada pula pemberian penghargaan terhadap warga dan instansi teladan. Lebih dari 700 penari remo ini merupakan para siswa-siswi sekolah dasar dan taman kanak-kanak dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Ratusan anak-anak ini terlihat antusias menarikan tarian remo secara massal di hadapan Wali Kota Surabaya dan para tamu undangan. Kegiatan ini adalah bagian upacara Hari Jadi Kota Surabaya yang digelar di halaman Balai Kota. Jumlah anak-anak penari remo ini berjumlah 724 orang, sesuai dengan jumlah tahun Hari Jadi Kota Surabaya yang selalu diperingati setiap tanggal 31 Mei. Tari remo massal ini sebagai bentuk perkenalan tarian asli dari Surabaya kepada para undangan, khususnya dari pihak kedutaan asing. Tari remo ini juga sebagai bentuk melestarikan seni budaya Surabaya agar tidak punah tergerus budaya modern. Tari remo. Tapi menari di depan Wali Kota juga. Iya, seru sih sama teman-teman memperingati Hari Jadi Kota Surabaya. Udah lama suka tari remo? Udah. Lama dari kelas 3 sampai kelas 4, 1 tahun lah. Taman ya. Iya. Wali Kota Surabaya menyampaikan keberhasilan Kota Surabaya menjadi kota yang maju saat ini merupakan hasil gotong royong antara masyarakat, pemerintah, serta pengusaha. Kalau lihat kekuatan uang di Surabaya, kemudian sebetulnya rasanya nggak mungkin bisa menyelesaikan. Coba teman-teman bayangin, kita satu hari itu memberikan makan orang hampir 30.000 lebih. Yang jadi ponsos, kemudian lansia, setiap hari. Tapi kenapa itu bisa 24 jam mobil ambulan dan mobil jenazah gratis, kemudian layanan-layanan lain. Tidak ada, saya kira di negara manapun 1.900 titik free wifi. Itu tidak ada kan di seluruh kota kita 1.900 titik free wifi. Nah, karena itu apa yang terjadi adalah gotong royong. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Wali Kota Tri Risma hari ini juga memberikan penghargaan kepada sejumlah warga dan instansi teladan yang turut serta dalam membangun kota Surabaya. Wahyu Pratama, Surabaya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Wida, tadi sama-sama kita sudah lihat ada tari remo massal. Ini sesuatu yang istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Surabaya. Apalagi yang istimewa dari peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-724 yang dilaksanakan hari ini? Selamat sore Eva, jadi kalau memang sejak siang tadi kita mengikuti dari perayaan dari ulang tahun Surabaya ke-724. Ketika tadi siang kami mengajak teman-teman dari semua yang sedang merayakan perayaan 724 Kota Surabaya ini memang tidak ditemukan misalnya suatu perayaan seperti pesta atau mungkin performa apa begitu. Namun memang dari pemerintah Kota Surabaya sendiri ingin menunjukkan bahwa ulang tahun memang tidak serta-merta menunjukkan gemerlap seperti itu. Siang tadi kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana perayaan dari ulang tahun ini ditujukan dengan pembangunan sumber daya manusia, dengan co-working space di mana di situ memberikan tempat untuk muda-mudi di Kota Surabaya untuk bisa bekerja sama, berelaborasi untuk meningkatkan potensi mereka dalam hal ekonomi kreatif, kemudian juga IT. Nah, pada kesempatan kali ini yang menarik dari perayaan ulang tahun Kota Surabaya, saya ingin mengajak Anda lebih dekat melihat dari peresmian dari perahu wisata di Kota Surabaya. Saat ini kita sedang berada di tengah perahu wisata yang sedang mengalir di Kalimas Kota Surabaya. Bukan sembarang perahu, karena memang perahu ini diciptakan oleh anak negeri, diciptakan oleh mahasiswa dan juga dosen dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan bertenaga surya. Jadi memang masih kalau untuk mesinnya, Eva dan juga pemirsa bisa mendengar masih menggunakan diesel eco, namun begitu untuk penerangan, kemudian electricity, ini sepenuhnya menggunakan panel surya. Sementara itu juga Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini sedang meninjau langsung dari launching dari perahu wisata ini sendiri. Bisa dilihat Bu Risma melambaikan tangannya ke masyarakat, kemudian juga mengecek langsung bagaimana kondisi dari perahu wisata ini yang nantinya juga menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Surabaya. Bukan hanya sebatas berjalan-jalan, di mana rutenya ini
mengalir dari Taman Prestasi ke Taman Ekspresi yang kurang lebih sekitar 500 meter. Namun lebih dari itu, perahu ini juga bisa menunjukkan bagaimana indikator kesehatan dari Sungai Kalimas itu sendiri. Eva mungkin bisa melihat di panel di belakang saya. Panel ini juga terkoneksi langsung ke layar LCD. Di situ juga menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan dari Sungai Kalimas itu sendiri. Di situ tertera misalnya kadar CO-nya ada 14 part per million, kemudian kelembapannya 80%, temperaturnya sekitar 28 derajat Celcius, ini Surabaya. Kemudian kualitas airnya, kekeruhannya itu ada 768 NTU, kemudian pH-nya 7,4. Jadi memang tidak hanya sebatas untuk destinasi wisata, tidak hanya digunakan sebagai perahu wisata, namun sekali lagi perahu ini juga bisa menjadi indikator lingkungan di kota Surabaya, tepatnya di Sungai Kalimas. Sekali lagi, perayaan ulang tahun kota Surabaya ke-724 tidak hanya sebatas tentang gemerlap perayaan, namun juga bagaimana kota ini yang terus bertambah dewasa ini bisa membangun sumber daya manusianya, bisa membangun fasilitas umumnya, dan juga membangun lingkungannya. Eva. Ya, semoga peringatan ulang tahun di kota Surabaya ini bisa menjadi inspirasi dalam peringatan hari jadi kota-kota lainnya di Indonesia. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Anda, Wida Subianto, dan juga warga Surabaya lainnya. Terima kasih.